Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kalian siapkan buku paket kalian. Kalian buka pembelajaran 5 dan 6, subtema 2. Sebelum memulai pelajaran, kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekarang kita mulai ya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Ini ada teks bacaannya. Nanti bisa diperagakan membaca teks percakapan ini di rumah dengan saudara atau orang tua kalian. Nah, ini Benny sambil mengetuk pintu ya, yang ada dalam tanda kurung itu tidak dibaca, melainkan diperagakan. Jadi memperagakan mengetuk pintu, tapi tidak dibaca dalam dialog drama. Situ Benny, selamat sore Bu. Selamat sore juga Benny, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Udin ada Bu? Ada Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya Bu. Di situ sambil menyalami ibu dalam tanda kurung, berarti di situ Benny dan Udin sambil menyalami ibu. Setelah kalian memahami percakapan tersebut, coba kerjakan latihan ini. Nah, isinya berdasarkan teks percakapan tadi. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Bagaimana cara Benny bertamu? Bagaimana sikap Benny menurutmu? Lalu yang nomor 4, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Nah, dikerjakan ya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak,
Ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, ini ada contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita. Coba kalian lihat, kalian amati benda-benda tersebut. Di situ ada meja, sapu, lemari, tas belanja, botol, gelas, sepatu, penggaris, roda, kursi, balon, tas, dan simpai. Nah, setelah kalian amati benda ini, coba kalian lengkapi tabel berikut ini berdasarkan gambar yang tadi ya. Nah, di situ ada nama benda dan wujudnya. Di situ Bu Guru sudah mencontohkan satu benda, misalnya nomor 1 meja. Meja itu wujudnya berarti benda padat. Nah, nanti untuk benda-benda yang lain kalian tulis di dalam tabel itu, lalu kalian tentukan wujud benda tersebut. Kemudian kita akan belajar tentang sikap mematuhi peraturan. Sikap mematuhi peraturan. Aturan dibedakan menjadi 2, yaitu aturan tertulis atau aturan tidak tertulis. Aturan tertulis adalah ketentuan tertulis yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan. Aturan tidak tertulis berupa adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kita harus mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Jika kita tidak mematuhi peraturan, kita akan mendapat hukuman. Dengan mematuhi peraturan, kita bisa lebih tertib. Sikap mematuhi peraturan harus ditanamkan sejak kecil. Nah, ini di sini aturan dibedakan menjadi 2 ya, yaitu aturan tertulis dan tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu kita bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi misalnya dalam kelas, Bu Guru membuat aturan tertulis di tata tertib kelas. Bagi anak yang terlambat akan diberikan sanksi. Jadi tidak boleh datang terlambat. Nah, jika ada anak terlambat, nanti Bu Guru akan memberikan sanksi, memberikan hukuman. Misalnya disuruh membersihkan kelas. Nah, seperti itu. Itu untuk aturan yang tertulis karena sudah ada ketentuannya. Contohnya lagi kalau aturan tertulis ya. Misalnya dalam undang-undang sudah ada peraturan jika naik sepeda motor harus memakai helm. Nah, jadi bila ada yang naik sepeda motor tidak memakai helm, ada polisi ya, yang berhak memberikan sanksi dan hukuman ya kepolisian, karena yang membuat aturan adalah kepolisian, karena itu termasuk tata tertib dalam berlalu lintas. Maka kalau tidak memakai helm ya dapat hukuman. Nah, di situ hukumannya biasanya berupa sanksi atau denda. Itu contoh aturan yang tertulis. Kalau aturan yang tidak tertulis itu berlaku dalam masyarakat tapi tidak ada aturan tertulisnya. Misalnya kita harus menghormati orang yang lebih tua. Itu kan juga aturan. Tapi tidak ada aturan tertulisnya itu, karena itu sudah berlaku turun-temurun dalam masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.
Rakaat. Apa sanksi yang kita dapat? Nah, jika kita melanggarnya, jika kita tidak menghormati orang yang lebih tua, kita akan mendapatkan sanksi, yaitu kita bisa dikucilkan, misalnya dicap sebagai anak yang tidak punya sopan santun, itu pun termasuk sanksi. Ya, ini sampai di sini Bu Guru harap kalian bisa membedakan ya antara aturan tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya di situ coba melengkapi tabel ya. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Di situ menyapa dengan senyum. Nah, itu termasuk yang mematuhi aturan atau tidak. Lalu pamit ketika hendak pergi, itu termasuk mematuhi aturan apa tidak. Nah, selanjutnya nanti dikerjakan semua ya. Nah, ini contohnya, contoh dari Bu Guru ya, untuk menentukan sikap mematuhi aturan dan tidak. Nah, di situ selanjutnya di sini ada kolom huruf. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Di situ ada kolom huruf. Dalam kolom ini ada nama-nama benda. Coba nanti kalian cari nama-nama bendanya. Ya, tuh bermain kolom huruf namanya. Di sini Bu Guru sudah menemukan ada 5 kata dalam kotak kolom huruf ini, yaitu kata sapu, meja, air, udara, dan boneka. Kalian sudah menemukan belum kata-katanya? Mesti sudah ya. Setelah menemukan kata-kata tersebut, coba tuliskan kata-kata yang telah kalian temukan pada kolom ini. Kata bendanya ada 5 ya tadi. Lalu kalian tentukan wujudnya dan kegunaan benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perhatikan percakapan berikut ini. Kalian bisa membacanya dengan saudara atau keluarganya ya, orang tuanya ya. Di sini Bu Guru akan mencontohkan. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya benar sekali Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, sekarang berdasarkan teks tadi, apa isi teks percakapan tadi di atas? Lalu mengapa kita perlu mematuhi aturan? Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang aturan ya. Sekarang kita mempelajari tentang aturan. Manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan sangat penting dalam kehidupan. Aturan berperan sebagai pedoman dalam berperilaku. Aturan memiliki banyak manfaat. Manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan ketertiban. 2. Menciptakan keamanan. 3. Hidup menjadi lebih teratur. 4. Melatih kita untuk bersikap disiplin. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi.
Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Kita belajar perkalian lagi di sini. Perhatikan penyelesaiannya. Banyak dus sama dengan 3. Setiap dus berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Nah, ini kita menggunakan perkalian ya. Di situ jumlah dusnya ada 3, berarti ditaruh di depan jumlah dusnya. Isi dusnya ada di belakang, ditaruh di belakang. Isi dusnya ada 8 ya, ditaruh. Jadi kalau dibuat dalam bentuk perkalian 3 kali 8 sama dengan 24. Untuk lebih memahami lagi tentang soal perkalian yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita, coba kalian kerjakan buku paket halaman 107 sampai 108. Nih contoh soalnya, dikerjakan ya. Untuk materi pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Ya, soal-soalnya dikerjakan. Untuk LKS-nya untuk pembelajaran 5 dan 6 juga dikerjakan. Lalu kalian pelajari lagi mulai pembelajaran 1 dan 6 untuk mempersiapkan ulangan harian. Nah, cukup sampai di sini materi pembelajaran 5 dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.